Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Saat dia berbicara, senjata panjang mirip Trisula muncul di tangan Neptunus Bodong, dengan 3 paku, masing-masing dengan 3 fluktuasi kekuatan berbeda. Jin Rui, waktu, ruang. Dikatakan bahwa senjata Neptunus Bodong mengandung 3 sumber kekuatan utama. Meskipun mematikannya sangat menakutkan, mereka juga sangat aneh. Saat dia bergerak, sepertinya dia menyusut menjadi 1 inci jaraknya jauh, tapi saat gerakan dilakukan, gerakan itu tiba seketika, dan ini sangat aneh. Penguasa kota kekacauan melihat ke arah Trisula dan mengangguk sedikit. Bagaimanapun, reputasinya ada, dan Neptunus ini tidak bisa dianggap remeh. Di tangan penguasa kota kekacauan, sebuah tongkat panjang sederhana juga muncul. Itu adalah bagian sempurna dari penempaan kosong tingkat tertinggi untuk mengambil tindakan, dan hanya sedikit orang yang telah melihat kekuatan sebenarnya. Orang tua, kali ini, saatnya para dewa raja dari benua Daofeng melihat kemampuanmu. Penguasa kota Chaos tersenyum tipis. Melihat si King Bodong, semangat juang di matanya langsung menyala. Pertarungan antara yang kuat dan yang kuat adalah apa yang dia nantikan. Tak seorang pun dari kita harus menyerah kepada siapapun. Pertempuran ini akan memberimu pertarungan yang sengit. Sosok penguasa kota kekacauan bergerak, dan kekuatan wilayah kekuasaannya ada di mana-mana di arena ruang waktu kota Chaos berubah menjadi cahaya keemasan. Dia bergegas menuju lokasi Neptunus Bodong dengan kecepatan tinggi. Melihat hal ini, Raja Laut Bodong pun menghadap ke arah datangnya Chaos. Tongkat panjang hitam sederhana dan Trisula. Kedua belah pihak mewakili kekuatan yang berbeda. Sebelum tubuh mereka bertabrakan, dalam sekejap, ruang dan waktu antara kedua orang tersebut tiba-tiba menjadi terdistorsi dan kacau. Ruang dan waktu di mana ia berada berkedip-kedip di bawah distorsi ekstrim, dan bahkan menyebabkan keruntuhan, dan cahaya di sekitarnya menyatu dan diserap dengan tajam. Ledakan, tongkat dan tombak benar-benar bertabrakan, dan fluktuasi yang mengerikan datang. Di bawah kekacauan misteri dan hukum asal-usul, aturan tidak lagi terbentuk seperti pecahan kaca. Tabrakan pertama saja menunjukkan spesifikasi yang melebihi tabrakan sebelumnya. Para penonton yang kesadarannya terintegrasi ke dalam arena ruang waktu semuanya merasakan guncangan dari seluruh dunia persaingan ruang waktu. Di bidang penglihatan mereka, itu seperti pemandangan kehancuran dunia kekuatan yang membentuk wilayah yang luas. Sangat kuat, kekuatan kacau, sangat kuat. Saya baru saja mengujinya, dan spesifikasinya seperti itu. Dia layak menjadi Raja Dewa tertua di umat manusia. Banyak Raja Dewa yang merasa ngeri, bukan karena kagum, melainkan ngeri. Sebenarnya, penguasa kota Chaos memang Raja Dewa tertua umat manusia. Jika reinkarnasi dikesampingkan, Chaos adalah yang pertama di antara umat manusia yang menjadi Raja Dewa, bahkan lebih awal dari Luo Feng. Kekuatan guru sangat kuat. Dibandingkan dengan Neptunus, dia tidak kalah sama sekali. Saya kira saya tidak lebih kuat dari guru yang berkata diam-diam. Sumber daya yang dia nikmati bahkan tidak lebih buruk daripada yang dimiliki oleh penguasa kota Chaos. Kehendak alam semesta asli telah diberikan padanya, yang juga membantunya menerobos ke Raja Dewa lebih cepat. Luo Feng, keterampilan pedangnya saat ini mungkin cukup untuk menjadi Raja Dewa. Di seluruh benua Daofeng, dia tidak lagi takut pada siapapun di antara Raja Dewa. Kekuatan kekacauan. Aku hanya tidak tahu siapa yang terkuat di antara kelompok manusia ini. Anggota tertua umat manusia, Yuanzu, Chaos, dan Zenyan, ditambah bintang baru Hong, Liegu, dan King Yang Sword Immortal, semuanya berada pada batas mereka sebagai Raja Dewa, dan metode serangan mereka juga berbeda pada akhirnya, sangat sulit untuk mengatakan apakah kami akan menang atau kalah. Dalam arena ruang waktu, pertarungan antara penguasa kota kekacauan dan Raja Laut Bodong telah sepenuhnya menembus tahap uji coba. Kecepatan serangan kedua belah pihak sangat cepat. Seluruh arena ruang waktu telah menjadi lapisan aliran ruang angkasa yang rusak. Kekuatan pencekikan partikel-partikelnya begitu menakutkan sehingga Raja Dewa biasa mungkin tidak dapat bertahan hidup jika mereka memasukinya. Setiap kali tongkat panjang hitam kuno dipukul, ia membawa beban dunia, seolah-olah langit menekannya, dan bahkan aturan pun harus dihindari. Trisula Neptunus Bodong memiliki 3 paku aneh di atasnya. Yang satu seperti bilah yang paling tajam,
dan 2 lainnya membentuk alat bantu yang aneh. Duri ini sepertinya ada di mana-mana saat ditusuk oleh tombak. Setiap kali ditusuk, ia sepertinya membentuk kembali aturan di sekitarnya, dan waktu berlalu itu sangat cepat, atau sangat lambat, dan ruangnya menyusut hingga 1 inci. Jaraknya jelas beberapa tahun cahaya, tapi dengan 1 tusukan, jaraknya seperti tidak ada apa-apanya. Sikat, sebuah tombak muncul di sekitar penguasa kota Chaos dan membombardir tubuh dewanya. Tombak ini langsung melewati tongkat panjangnya. Namun, yang aneh adalah sosok Chaos menghilang dengan sia-sia. Tombak ini langsung menembus udara. Sosok Chaos sepertinya ada di mana-mana. Saat mengembun lagi, ia muncul di belakang Bodong, itu sepenuhnya menekan dan menyegelnya. Tanpa kekuatan ruang dan waktu, bahkan jika Trisula memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya, kekuatan tongkat ini tampaknya tidak tergoyahkan. Apa? Neptunus kaget. Kekuatan penekan tongkat ini sangat menakutkan. Dalam perasaannya, itu sebanding dengan alam absolut yang maha esa. Aturan Trident sangat terpengaruh, dan kekuatan aturan waktu, ruang, dan ruang langsung terkoyak dan menjadi kacau. Harta karun apa ini? Itu juga bisa mempengaruhi aturan. Neptunus berubah pikiran dan berpikir bahwa tongkat panjang ini pasti semacam harta karun yang menakutkan. Tubuh Neptunus yang berfluktuasi tiba-tiba menjadi transparan, dan tongkat itu jatuh dari tubuhnya. Tapi setelah melewati sosoknya perlahan-lahan mengeras lagi karena takut. Jika bukan karena bakat alaminya, dia akan sangat menolak langkah ini. Penguasa kota kekacauan memandang Bodong dengan heran. Tak disangka, jurus ini juga bisa menghindari serangan fisik. Tongkat yang baru saja ia mendaratkan sepertinya telah menembus ruang dan waktu, dan tidak berdampak banyak padanya sama sekali. Namun, langkah ini tampaknya memerlukan biaya. Namun, saya tidak percaya Anda masih bisa bersembunyi. Chaos City Lord mengambil tindakan lagi. Meskipun kedua belah pihak memiliki kendali domain, area di sekitar Chaos City Lord tampaknya menolak domain Bodong. Sosoknya acak-acakan, muncul di setiap posisi, keanehan tongkat ini kebetulan menahan Trisula. Mengambil tindakan lagi, Bodong hanya merasakan sosok penguasa kota Chaos muncul di mana-mana, dan tongkat panjang itu mengunci sepenuhnya semua posisinya, tidak peduli posisi mana, itu mungkin. Kekacauan ini, pencapaian dalam tubuh Huan sangat menakutkan. Saya merasa semuanya mungkin nyata, dan hartanya seberat langit. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Mata Bodong berkedip beberapa kali, dan tangan di tangannya Trisula menusuk tepat di depan mata, dan 3 paku membentuk 3 aliran air, secara langsung membentuk berbagai penghalang pertahanan. Ledakan, langit hitam datang, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Waktu dan ruang di arena menderu dan berguncang. Aliran air sepertinya tidak mampu menahan kekuatan tongkat Tuan Kota Chaos, dan sekali lagi, Bodong terpaksa menggunakan jurus yang sama seperti sebelumnya. Tidak, ini terlalu pasif. Saya harus melawan. Tanpa diduga, kekuatan manusia penguasa Kota Chaos tidak kalah dengan Li Gu. Dia bahkan memiliki keunggulan dalam hal harta karun. Ketika tubuhnya mengeras kembali, sosok Bodong melintas dan dia bergegas keluar dari lingkaran pertempuran, hanya dengan ketakutan di matanya. Ledakan, api ilahi di tubuhnya menyala, dan aura seluruh tubuh ilahi menjadi sangat besar. Penguasa kota Chaos sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini akan membakar tubuh dewanya. Namun, teknik kondensasi kekuatan dewa umat manusia bergantung pada teknik rahasia pembakaran dewa, tetapi dia tidak merasa perlu untuk menggunakannya, belum. Chaos, kamu sangat kuat, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Bodong mengertakkan gigi. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kosong dan padat, dan waktu serta ruang di mana dia berada tiba-tiba menjadi lebih terang dan lebih gelap, menjadi semakin aneh, begitu pula kecepatannya menjadi lebih cepat. Yang lebih beda lagi, trisulanya telah berubah dan langsung tertanam di tangannya membentuk cakar yang tajam. Sikat, Bodong bergegas menuju penguasa kota kekacauan dengan kecepatan luar biasa, dan tubuhnya menjadi ilusi ketika bersentuhan dengan serangan, sama sekali mengabaikannya, seolah-olah dia telah memasuki ruang dan waktu yang lebih dalam aturan yang kacau melalui kekacauan ketika penguasa kota memukul dengan tongkat, dia meraih penguasa kota kekacauan dengan cakarnya dengan sia-sia. Ternyata inilah kekuatannya yang luar biasa. Penguasa kota kekacauan sedikit memadat. Sebuah cakar mencakarnya, tapi tidak ada tanda-tanda kekacauan. Faktanya, hartanya sendiri bisa membentuk alam yang benar-benar menakutkan, seperti niat pedang Luo Feng,
Tetapi ketika saya berpikir ini terlalu mengganggu, saya berhenti bersembunyi, mengulurkan telapak tangan dan menepuknya dengan lembut. Kelihatannya ringan, tapi nyatanya sangat cepat. Dia diam-diam menamparkan cakarnya dengan telapak tangannya. Kekuatan yang melonjak dan ledakan cahaya menyebar seketika. Seluruh arena ruang waktu tiba-tiba bergetar hebat kekuatan, daya ledaknya telah mengguncang fondasi arena. Untungnya, arena tersebut cukup kuat untuk menahan kekuatan level tertinggi. Tabrakan sepasang ini hanya menimbulkan getaran dan tidak menimbulkan kerugian. Namun, saat arena berguncang, itu langsung menyentuh hati semua Raja Dewa yang menyaksikan pertempuran. Tingkat konfrontasi ini jelas merupakan kekuatan tertinggi dari Raja Dewa. Apa yang membuat mereka semakin terengah-engah adalah Neptunus telah membakar kekuatan sucinya secara ekstrim, tetapi penguasa kota Chaos tidak menggunakan teknik kondensasi kekuatan suci apapun, tetapi hanya menggunakan kekuatan suci normal untuk bertabrakan. Tuannya begitu kuat sehingga dia bisa mengambil alih kekuatan cakar Neptunus. Lai Gu terkejut. Di masa lalu, dia berpikir bahwa kekuatannya tidak kalah dengan gurunya. Bagaimanapun, gurunya adalah Luo Feng, dan dia juga yang terbaik di antara semua murid raja dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa bahwa kekuatannya ada di antara manusia. Kecuali Raja Dewa Huanxin, yang tidak dapat dia bantu, dia setidaknya merasa bahwa dia tidak lebih lemah dari yang lain. Kekacauan sekarang sudah cukup untuk mengejutkannya. Tentu saja hal yang sama berlaku untuk semua orang termasuk leluhur aslinya. Raja Dewa umat manusia jarang mengambil tindakan terhadap orang lain, dia tidak memiliki musuh alami dan tidak ada yang tahu apa kekuatannya. Selain fakta bahwa Raja Dewa Huanxin disebut sebagai yang paling aneh, tidak banyak informasi eksternal lainnya. Pada saat ini, hampir semua Raja Dewa dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh penguasa kota Chaos. Karena mampu menahan cakar ini dengan kekuatan suci menunjukkan bahwa kekuatan Chaos sudah mendekati puncak. Di arena, Neptunus Bodong juga merasa ngeri. Dia tidak menyangka kekuatan penuhnya bisa diterima dengan mudah di tangan penguasa kota Chaos. Namun, mari kita berjuang sekuat tenaga agar bisa mengeluarkan potensi yang dimilikinya. Raja Laut Bodong benar-benar gila. Meski tidak bisa menang, ini juga merupakan kesempatan baginya untuk menunjukkan kekuatan bertarungnya kepada dunia luar. Status umat manusia tidak tergoyahkan, namun kekuatan Raja Lautnya juga bisa mengintimidasi pahlawan. Kedua Raja Dewa itu bertarung selama 1 jam, dan akhirnya berakhir dengan kemenangan penguasa kota Chaos. Penguasa kota Chaos sangat kuat, namun Raja Laut Bodong juga dikenali oleh para Raja Dewa karena dialah yang pertama melakukannya, meningkatkan pengalaman menonton adegan tersebut ke tingkat Raja Ilahi yang baru. Di Aula Ras Manusia Kota Bintang, Luo Feng melihat ke arah ruang sumber kekacauan tak terbatas dan melihat dua sosok itu. Dia segera mengambil langkah dan menghilang ke dalam aula. Ruang sumber kekacauan yang tak terbatas adalah ruang kekacauan di luar dunia sumber. Kekuatan kekacauan di sini biasa disebut kekuatan sumber kekacauan, dan ini juga menjadi ruang sumber kekacauan. Sosok Luo Feng keluar dari benua asal dalam 1 langkah dan tiba di ruang hunyuan yang luas. Baru pada saat itulah dia memiliki niat untuk melihat baik-baik Chaotic Source Space. Ini bukan ruang 3 dimensi yang sederhana, tetapi ruang waktu multidimensi. Setiap dimensi spasial meluas ke arah yang berbeda dari ruang sumber Chaotic. Setiap langkah dapat mengarah ke area yang berbeda. Tanpa induksi klon ilahi, satu bahkan mungkin pergi jauh. Ada kemungkinan tersesat. Ruang dan waktu di sekitar benua asal adalah keruntuhan, distorsi, dan konvergensi dimensi yang tak terhitung jumlahnya, kembali ke satu dunia sumber, seperti ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya yang membawa benda angkasa yang sangat besar, yang cukup ajaib. Luo Feng meliriknya, dan ketika dia melihat ke belakang, dia langsung melihat ke kejauhan. Di hunyuan void yang luas, Yuan, yang mengenakan jubah bermotif bunga, memandang Luo Feng sambil tersenyum. Jin Chuan mengenakan jubah emas yang indah. Dari tampilan ini, Jin Chuan tampak seperti orang kaya, sedangkan Yuan adalah seorang lelaki tua dari pedesaan. Kontrasnya tampak terlalu jelas. Sambil berpikir, Luo Feng menggunakan kekuatan dunia di tubuhnya untuk berteleportasi ke hadapan Yuan dan Jin Chuan. Apakah masalahnya sudah selesai? Yuan bertanya sambil tersenyum. Bukankah untuk ini kamu datang menemuiku? Luo Feng tidak berdaya, sementara Jin Chuan tidak bisa menahan tawa. Nak, kamu boleh kentut sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara yang tidak masuk akal.
Kami sudah lama menunggu di sini, tapi kami tidak meneleponmu. Kamu keluar sendiri kan, Xiao Chuanxi? Di Luo Feng, Jin Chuan itu senyuman. Yuan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba dunia di bawah kakinya berubah, seolah-olah daratan besar telah berubah dalam sekejap. Sebagai gantinya, sebuah meja batu sederhana muncul, dengan 3 gelas anggur besar diletakkan di atasnya. Ada juga beberapa buah yang belum pernah dilihat Luo Feng sebelumnya. Xiao Chuanxi, bawakan anggurmu yang enak, jangan pelit. Yuan memandang Jin Chuan dan berkata. Jin Chuan menatap Yuan dengan sedikit enggan, dan mau tidak mau berkata tanpa berkata-kata, pencuri tua, kamu memiliki hal-hal terbaik dalam dirimu, tetapi kamu enggan berpisah dengannya. Luo Feng, seorang raja baru, sangat pelit. Kamu bertindak terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, Jin Chuan masih mengeluarkan sebotol anggur merah keemasan dan berkata, Huo Sangsui ini sudah lama saya seduh. Harganya tidak kalah dengan senjata ilahi Hunyuan. Pencuri penatua, Anda punya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Yuan Men menatap botol anggur emas dengan mata cerah. Sudah lama sekali dan dia baru meminumnya 2 kali, tapi Jin Chuan enggan memberikannya. Mudah untuk mengatakannya, kamu sudah mengeluarkan Huo Sangsui, jadi tentu saja aku harus mengeluarkan beberapa barang bagus, kata Yuan sambil membalik tangannya, dan botol anggur berwarna zamrud muncul di tangannya, saya akan mengambil ini. Menarik sekali memiliki salinan Biyuan Heart Spring. Saya harus sering bepergian untuk mendapatkan Biyuan Heart Spring ini. Saat Jin Chuan melihat adegan ini, dia merasa sedikit puas. Hanya Luo Feng yang melihatnya, tercengang. Mereka berdua biasanya sangat pilih-pilih tentang perasaan mereka satu sama lain, tapi kali ini mereka tampak murah hati. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada kedua saudara laki-lakiku atas keramahan mereka yang hangat. Luo Feng berkata kepada mereka berdua sambil tersenyum. Luo Feng, kamu harus lebih sedikit memanfaatkannya di masa depan. Orang ini, jika kamu mengambil 1 poin darinya, dia ingin kamu membayar kembali 2 poin. Ketika aku baru saja keluar dari dunia asalku, aku tidak melakukannya, berharap untuk menjadi raja dan memiliki seorang pencuri tua yang rakus akan keuntungan kecil, dan dia bahkan bertemu denganku. Jin Chuan berkata kepada Luo Feng. Kamu boleh makan apa-apa, tapi kamu tidak boleh bicara yang tidak masuk akal. Kamu hanya memperjuangkan pemikiranmu, kan? Luo Feng, jangan dengarkan omong kosongnya. Biasanya aku tidak punya hobi apapun. Aku hanya suka makan dan minum. Jika aku minum lebih banyak, dia akan melakukannya. Saya tidak yakin, saya ingat saat itu saya mengundang Anda untuk minum dari Biyuan Heart Spring, balas Yuan. Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keduanya sepertinya suka bertengkar. Mereka mengira mereka serius saat bertemu terakhir kali, tapi sekarang mereka tidak bisa berhenti bertengkar. Saudara Yuan, saudara kedua si Chuan, terima kasih kepada 2 kakak laki-laki atas keramah tamahannya kali ini. Lain kali ketika saya sudah mengenal tempat ini, saya akan mengundang kedua kakak laki-laki itu. Cukup banyak. Kata-katamu sudah cukup. Yuan tersenyum dan berkata. Jin Chuan juga tersenyum. Luo Feng segera merasa telah dibodohi. Mungkinkah kedua orang ini bekerja sama untuk menipunya? Ayo, cicipi mata air hati Biyuanku dulu. Ini adalah ucapan selamat kepada Luo Feng karena telah melanggar hukum dengan kekuatanmu, menjadi raja, dan resmi menjadi anak ketiga. Kamu telah menambah kekuatan pada kami. Yuan Gai menuangkan 3 gelas anggur. Di antara minumannya, gelasnya paling penuh, sedangkan gelas Jin Chuan dan Luo Feng hanya terisi sekitar 2/3-nya. Luo Feng melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi masih mengambil gelas anggurnya. Selesai. Ketiga raja itu meminum semuanya dalam 1 tegukan. Luo Feng hanya merasakan perasaan sejuk di perutnya, perasaan sejuk yang nyaman tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya merasa bahwa mata air hati Biyuan ini bukanlah benda yang fana, tidak heran Yuan memperlakukannya sebagai harta karun. Coba Huo Suiku lagi. Saat keduanya dipasangkan, itu akan menjadi seperti es dan api. Jin Chuan juga menuangkan 3 gelas anggur, tapi dia mengisi ketiganya, tidak sekecil Yuan. Setelah meminum semuanya dalam 1 tegukan, Luo Feng hanya bisa merasakan 2 hembusan napas mengalir di tubuhnya, 1 sejuk dan 1 lagi hangat, itu adalah 2 perasaan yang berbeda. Dia belum pernah meminum anggur sebaik itu. Yuan mendecakkan lidahnya, sepertinya dia menikmatinya. Setelah datang ke ruang sumber kekacauan tak terbatas,
mereka tidak berasal dari bentuk kehidupan yang sama dengan mereka yang terlahir sebagai leluhur sumber kekacauan. Meskipun ada beberapa hubungan persahabatan satu sama lain, kebanyakan dari mereka bermusuhan yang memiliki pengalaman yang sama. Itu adalah kesenangan terbesar, dan saya menikmatinya setiap saat. Ketiga penguasa itu bertukar pikiran singkat, semuanya membicarakan tentang beberapa hal bahagia di ruang Hunyuan. Tentu saja, pada dasarnya Yuan dan Jinchuan yang bertengkar, dan tidak ada yang mau menyerah satu sama lain. Keduanya memang karena mereka adalah teman dekat, maka tak heran jika mereka bisa berkumpul. Meski bertengkar satu sama lain, hal itu tidak akan mempengaruhi persahabatan keduanya sama sekali. Ada banyak anggur dan buah-buahan, dan ketiga raja itu juga sangat puas. Akhirnya, Luo Feng mengikuti arah persepsinya yang lemah dan melihat ke tanah abadi. Dalam lingkup persepsinya, tempat itu sepertinya adalah tempat paling misterius yang bisa dia rasakan. Berkata, "Saudara Yuan, Saudara Sichuan, mari kita bicara tentang bisnis. Saya ingat ketika saya pertama kali menerobos, saya dapat merasakan area yang sangat luas, tetapi sekarang saya di sini, area tersebut sangat kabur dan saya bahkan tidak dapat merasakannya. Sekarang saya meskipun secara kasar saya bisa merasakan sesuatu, ada juga banyak kebingungan dan kebingungan. Ruang Hunyuan ini sangat aneh, dan saya bahkan bisa merasakan banyak kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatan Hunyuan, terutama di arah itu." Yuan Ye melihat ke arah yang dilihat Luo Feng, ekspresinya sepertinya telah berubah 180 derajat, senyumannya memudar, dan dia berkata, "Tempat yang kamu rasakan sekarang disebut Tanah Abadi. Itu adalah tempat yang kita dapat di antara tempat yang pernah saya rasakan, tempat paling misterius dan istimewa. Ruang Hunyuan sebenarnya dianggap ini benar-benar tak terbatas, sehingga disebut juga ruang sumber caotik yang tak terbatas. Belum ada yang tahu ukurannya. Selain itu, Anda seharusnya bisa merasakan bahwa hanya ada aturan dan kekuatan ruang yang lemah di ruang sumber caotik untuk dideteksi, dan ruang tersebut penuh dengan misteri dan keanehan. Ruang di sini adalah dimensi tertinggi. Tidak ada ruang dimensi yang lebih tinggi dari ini. Ini adalah ruang 10.000 dimensi. Tepatnya, ini adalah ruang misterius dengan 10.081 dimensi. Di ruang ini, secara alami terdapat banyak jenis ruang tinggi, ruang dimensi. Kekuatan dimensi, di dalamnya, ada juga tempat aneh di mana beberapa dimensi ruang runtuh, berputar, dan menjadi kacau bahkan orang setingkat raja pun bisa tersesat di dalamnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa ketika kamu menerobos ke alam penguasa, kamu dapat merasakan banyak hal di ruang ini. Selama momen terobosan, kekuatan sumber caotik mengubah tubuhmu dan memberimu kekuatan persepsi. Secara alami, mampu untuk merasakan keberadaan bentuk kehidupan kuat lainnya adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh aturan. Selain membuat Anda merasakan dunia, hal ini juga memberitahu semua makhluk Hunyuan tentang kedatangan Anda tempat yang abadi, kamu bahkan tidak dapat melihat tempat lain. Ruang Hunyuan sangat misterius dan berisi segala macam hal yang tidak diketahui, peluang atau krisis. Bahkan para penguasa pun tidak dapat berkeliaran di ruang Hunyuan. Bahkan kita harus berhati-hati di area yang tidak diketahui. Petik 2. Mengenai waktu di ruang sumber caotik, Anda juga dapat merasakan laju aliran waktu lebih lambat dibandingkan di dunia sumber. Rasionya sekitar 1:10.081. Di dunia sumber, 10.081 tahun telah berlalu, dan hanya 1 tahun telah berlalu di ruang sumber kekacauan tak terbatas. Waktu di ruang sumber kekacauan tak terbatas sudah keterlaluan, tetapi di Tanah Abadi, tidak ada konsep waktu, atau kita tidak dapat mendeteksinya, yaitu keabadian. Tentu saja, ada dugaan lain bahwa di Tanah Abadi, ada yang lain. Seperangkat aturan waktu bersifat statis relatif terhadap ruang sumber kekacauan yang tak terbatas, dan tidak ada. Tanah Abadi juga akan berubah. Keabadian waktu di Tanah Abadi adalah relatif terhadap tempat khusus ini. Bagi kehidupan yang memasukinya, itu tidak terpengaruh oleh waktu. Jinchuan dan aku sama-sama hadir. Saat kita memasukinya, waktu mempengaruhi. Itu masih berdampak pada kami. Hanya kekuatan puncak absolut di ruang ini yang dapat memasuki kursi di Tanah Abadi. Ada total 18 tahta di Tanah Abadi. 5 adalah nenek moyang dari kelompok kehidupan sumber kekacauan bawaan, dan 11 adalah beberapa yang spesial bentuk kehidupan Hunyuan,
Mereka adalah inti dari ruang ini, masing-masing kehidupan pendamping di dunia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dua sisanya adalah milik kami para praktisi. Namun, penampilan Anda, Luo Feng, akan segera menambah tempat duduk. Keluar dari dunia sumber, tampaknya setiap orang akan diundang secara langsung dan akan dikenali. Adapun makna keberadaan tanah abadi melambangkan simbol kekuatan dan status, yang memungkinkan Anda untuk menikmati harta karun tertinggi di ruang ini terlebih dahulu. Namun sejauh ini, belum ada yang bisa mengetahui sumber dan rahasia tanah abadi. Ternyata, hal itu masih menjadi misteri. Yuan Huan menceritakan tentang situasi saat ini dan aturan ruang Hunyuan tak terbatas. Ruang sumber kekacauan tak terbatas sangat istimewa, sangat misterius, dan memiliki banyak peluang, tetapi juga penuh bahaya, dan terdapat batasan pada kekuatan luar angkasa. Jika Anda tidak memiliki dunia batin dan membentuk kekuatan ruang lingkaran tertutup, akan sulit untuk berteleportasi dalam jarak jauh. Anda hanya dapat berteleportasi jarak pendek. Bahkan jika dia bisa berteleportasi, Tuan tidak berani berteleportasi secara acak, karena ruang ini mengandung terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Tidak ada peta atau identifikasi. Begitu dia jatuh ke suatu tempat khusus, bahkan Tuan pun mungkin terjebak selamanya. Ruang Hunyuan juga berisi segala macam tempat aneh dan berbahaya. Tempat abadi di antara mereka adalah keberadaan yang paling istimewa. Waktu bersifat statis dibandingkan dengan ruang sumber kacau yang tak terbatas, dan yang statis hanyalah ruang khusus ini sendiri. Selain tempat khusus tanah abadi, dunia terbesar kedua adalah dunia besar yang melahirkan kelompok kehidupan bawaan Hunyuan. Ini adalah dunia terbesar yang dapat dijelajahi oleh Yuan dan yang lainnya. Misalnya, dunia besar Taixi dan dunia besar Taichu adalah dunia terbesar di ruang sumber caotik yang tak terbatas. Ukurannya lebih besar dari ribuan dunia sumber, dan dapat dianggap sebagai yang terbesar di ruang sumber caotik yang tak terbatas benda-benda langit, yang melahirkan banyak makhluk dunia yang lahir pada tingkat sumber caotik. Misalnya, mereka yang terlahir dengan kekuatan tertinggi semuanya adalah makhluk pendamping sumber caotik dari dua dunia ini. Adapun kelompok kehidupan alami Hunyuan, serta bentuk kehidupan Hunyuan khusus di ruang Hunyuan, terdapat banyak ras. Bahkan di ruang Hunyuan tak terbatas tempat mereka bergerak dalam satu unit, terdapat lebih dari puluhan juta jenis kehidupan Hunyuan yang diketahui, dan terlebih lagi belum lagi bentuk kehidupan lain di dunia sumber, jumlahnya miliaran. Di antaranya, sebagian besar makhluk terlahir Hunyuan, termasuk nenek moyang di dunia besar dan beberapa nenek moyang khusus Hunyuan, suka memakan dunia sumber makanan, sehingga bisa dikatakan sebagai musuh yang harus dihadapi dunia sumber. Misalnya, klan ular tak terbatas, klan dewa iblis es hitam, klan dewa Yuantian, paling suka memakan dunia sumber makanan. Ini bukan hanya makanan mereka, tetapi juga nutrisi untuk pertumbuhan kekuatan mereka. Ada juga beberapa bentuk kehidupan luar angkasa Hunyuan yang khusus. Jika mereka ingin melahirkan anak, mereka harus menelan energi asli dari dunia sumber. Untungnya, ruang sumber kekacauan tak terbatas sebenarnya memiliki mekanisme perlindungan bagi dunia sumber yang lahir di dalamnya. Bahkan orang-orang kuno itu akan kesulitan menemukan dunia sumber baru, kecuali dunia besar yang dekat dengan grup sumber kekacauan bawaan, itu semua adalah dunia sumber yang terbuka. Seluruh ruang sumber caotik yang tak terbatas sebenarnya seperti boneka Matryoshka di alam semesta. Dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa dunia khusus tersebar seperti bintang dan planet di alam semesta. Saya tidak tahu seberapa besar ruang sumber kekacauan yang tak terbatas ini, berapa banyak dunia besar yang ada, dan berapa banyak dunia sumber yang ada. Bahkan setelah mencapai ranah penguasa, jangkauan persepsinya terasa sangat luas, tetapi itu hanyalah sudut dari ruang sumber kekacauan yang tak terbatas. Lebih penting lagi, tanpa peta, kemajuannya sangat lambat perlu mengeluarkan uang. Ruang Hunyuan tanpa batas, apakah yang tak terbatas? Itu benar-benar tak terhingga, di mana berakhirnya dan di mana dimulainya. Yuan telah hidup entah berapa tahun, tetapi wilayah bergeraknya masih hanya sebagian kecil, dan sebagian besar tidak diketahui. Ruang sumber kekacauan tak terbatas memang sangat istimewa. Kekuatan ruang sangat lemah dan tidak terlihat jelas. Bahkan bagi sumber kekacauan Lord, mustahil untuk berteleportasi ke area yang luas. Jika bukan karena perubahan di dunia di dalam tubuh yang memberi kita kekuatan ruang. Sangat sulit untuk berteleportasi. Masih sangat sulit bagi kita untuk menjelajahi ruang ini.
Jinchuan tidak bisa menahan nafas setelah mendengarkan. Luo Feng mengangguk, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yuan dan Jinchuan, dia langsung merasakan perbedaannya. Yuan melanjutkan, justru karena keterbatasan inilah area ruang sumber caotik yang dapat kita deteksi tidak terlalu besar. Terlebih lagi, di ruang sumber caotik yang tak terbatas, tidak hanya tuannya yang tidak terkalahkan, tetapi ada banyak hal yang tidak diketahui, tempat-tempat yang mengandung ada berbagai macam krisis yang tidak diketahui, bahkan di tingkat penguasa, mereka tidak berani mengabaikannya. Jinchuan juga mengatakan, ruang Hunyuan yang kami deteksi memang berada di area yang sangat terbatas. Banyak area yang tidak diketahui mengandung banyak krisis. Meskipun penguasa Hunyuan dari dunia sumber memiliki metode penyelamatan nyawa mereka sendiri, sulit untuk dibunuh oleh manusia pada level yang sama, namun krisis yang tidak diketahui di ruang Hunyuan ini dapat menyebabkan penguasa Hunyuan terjebak selamanya atau bahkan jatuh. Mendengar ini, ekspresi Luo Feng menjadi lebih serius. Pantas saja dia bisa merasakan banyak fluktuasi kekuatan tingkat tinggi. Di ruang yang penuh kekacauan dan ketidakpastian ini, saya khawatir bahkan Tuan Hunyuan bukanlah yang terkuat. Misalnya, orang-orang di tanah keabadian, hanya merasakan nafas kehidupan yang kuat bahkan membuatnya takut. Energi darah yang menakutkan jauh lebih banyak daripada para penguasa Hunyuan dari dunia asal. Namun kidan darah yang kuat bukan berarti kuat. Misalnya kidan darah Yuan dan Jinchuan tidak kuat, tetapi mereka termasuk di dalamnya, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan kedua kakak tertuanya. Saudara Yuan, Saudara Chuan, tahukah Anda jika ada alam yang lebih tinggi dari Tuan Hunyuan? Luo Feng bertanya sambil berpikir. Jinchuan memandang Yuan dan memberi isyarat padanya untuk mengatakan ini. Yuan mengangguk, tentu saja ada. Nenek moyang yang lahir dengan Chaotic Source Life dapat dianggap sebagai penguasa, tetapi kekuatan kita secara umum sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, ada juga beberapa yang lebih kuat dari saya. Misalnya, beberapa urutan pertama tanah abadi harus dibagi menjadi 3 alam, yaitu alam pertama, alam kedua, dan alam ketiga. Di ruang kita, yang terkuat adalah alam kedua, saya hampir tidak termasuk dalam level ini. Alam pertama, alam kedua, alam ketiga. Luo Feng memandang Yuan. Setiap orang yang melampaui dunia sumber adalah penguasa sumber caotik. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh aturan dunia sumber. Mereka bahkan mengendalikan dunia sumber secara bergantian. Alasan mengapa penguasa sumber caotik kuat adalah karena kekuatan yang dia kendalikan, berada di luar dunia sumber telah mencapai tingkat kekuatan Hunyuan di ruang Hunyuan, kata Yuan. Kekuatan ruang sumber caotik secara kasar memiliki 4 tingkatan, kekuatan sumber semi-caotik, kekuatan sumber caotik dasar, kekuatan sumber caotik puncak, dan kekuatan sumber caotik tertinggi. Seperti, Dao Pedang Abadi, yang kamu kendalikan, kamu telah menemukan inti dari Dao Pedang dan secara langsung mempromosikan Dao Pedang ke tingkat atas kekuatan ruang sumber caotik. Kamu secara alami akan menjadi seorang penguasa. Namun, ada berapa Dao? Dari ketiga level tersebut, level besar pertama adalah level dunia sumber kekuatan sumber semi kacau. Tingkat kedua adalah Tao dari ruang sumber caotik. Saat Anda menjelajahi semua esensi Tao dari dunia sumber, Anda dapat mencapai Tao abadi di tingkat ruang sumber caotik. Tao abadi lebih kuat dari sumber dunia pada tingkat kekuatan. Yang lebih kuat adalah milik kekuatan sumber caotik teratas. Kekuatan sumber api caotik teratas dan kekuatan Dao Pedang Abadi, keduanya merupakan kekuatan tertinggi di tingkat sumber caotik. Apakah menurutmu jalan abadi pedang adalah akhir dari kekuatan? Maka kamu salah, ini hanyalah permulaan. Kekuatan ahli pedang pembunuh adalah salah satu yang terbesar di antara semua jalan abadi Hunyuan. Ini adalah kentunganmu. Jadi kekuatanmu cukup kuat. Seharusnya masih ada jalan untuk menempuh jalan abadi, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Kembali ke 3 alam yang disebutkan tadi, di alam pertama, orang umumnya hanya menguasai kekuatan tingkat sumber caotik dasar atau kekuatan sumber caotik teratas. Di bawah kekuatan dasar sumber caotik, ada kekuatan di tingkat sumber semi-caotik, Tao di dunia sumber, kekuatan darah dari kehidupan sumber caotik alami, DL. Seperti kebanyakan makhluk sumber caotik yang terlahir, selama mereka bisa menguasai kekuatan sumber semi-caotik, mereka bisa memasuki ruang sumber caotik. Bagian ini setara dengan yang tertinggi dari benua asal. Selanjutnya, ada nenek moyang yang lahir dari Hunyuan, bentuk kehidupan khusus tingkat leluhur Hunyuan.
Beberapa dari mereka terlahir dengan kemampuan menggunakan kekuatan Hunyuan di ruang Hunyuan, dan beberapa secara bertahap telah menguasai kekuatan dasar Hunyuan. Pada tingkat ini, kekuatan secara alami, itu dapat dianggap sebagai alam pertama tingkat penguasa. Juga, kehidupan Hunyuan kelas dunia di dunia sumber telah selesai. Selama mereka dapat mengendalikan dunia sumber juga akan mengubah tubuh mereka dan mencapai tingkat penguasa setengah langkah. Ini adalah antara kekuatan dunia sumber semi kacau dan sumber kacau di antara tingkat kekuatan dasar. Selama Anda berada dalam dunia sumber, dengan bantuan kekuatan dunia sumber, kekuatan tersebut dapat mencapai tingkat paling dasar dari kekuatan sumber chaotic, dan kamu juga bisa meledak ke ranah pertama level penguasa. Kamu, Luo Feng, kuasai dua jenis kekuatan Hunyuan. Yang pertama adalah kekuatan paling dasar dari Hunyuan. Ini adalah kekuatan yang secara alami dimiliki tubuhmu setelah diubah oleh kekuatan ruang Hunyuan saat kamu menerobos. Kekuatan lainnya adalah Hunyuan. Kekuatan tertinggi dalam hierarki, kekuatan jalur pedang, adalah kekuatan yang Anda miliki setelah Anda memahami sifat jalur pedang dan menyimpulkan jalan menuju jalan abadi. Ini juga merupakan kekuatan yang berbeda dari yang dimiliki nenek moyang yang terlahir dengan chaotic origin. Ada semacam kekuatan yang merupakan kekuatan tertinggi Hunyuan. Itu adalah puncak dari tingkat pertama. Meskipun nenek moyang asli Hunyuan tidak mengendalikan kekuatan ini, mereka dapat mencapai tingkat ini melalui beberapa cara. Di alam pertama, kamu, seperti Jin Chuan dan Luo Feng, semuanya memiliki kekuatan tertinggi. Selama kamu terus menggali, kekuatanmu dapat ditingkatkan ke puncak alam pertama, sehingga kamu akan diundang untuk menjadi anggota alam pertama, Tanah Abadi. Beberapa leluhur asal chaotic yang lahir di Tanah Abadi, mereka telah memanfaatkan kekuatan garis keturunan mereka secara ekstrim, dan dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan garis keturunan mereka ke tingkat kekuatan tertinggi. Yang terlemah berada di puncak kekuatan garis keturunan mereka, tingkat pertama. Adapun tingkat kedua, itu adalah seorang penguasa yang telah menguasai dua atau lebih kekuatan sumber kekacauan teratas. Dia memiliki lebih banyak sarana, dan kekuatannya secara alami akan lebih kuat ketika kekuatan itu ditumpangkan. Seperti saya mempelajari banyak jenis Tao, dan beberapa dari mereka telah mencapai Tao abadi. Keduanya harus dianggap sebagai penguasa tingkat kedua. Di antara mereka yang terlahir sebagai leluhur asal chaotic di Tanah Abadi, beberapa dari mereka tidak hanya mengeksploitasi kekuatan garis keturunan secara ekstrim, tetapi bahkan memperoleh kekuatan tertinggi lainnya dengan mempelajari garis keturunan. Mereka juga dapat menguasai dua atau bahkan lebih kekuatan tertinggi. Ada juga beberapa mencapai tingkat kedua tuan. Mengenai alam ketiga, saya tidak yakin, tetapi melalui penelitian saya dan beberapa jejak ruang Hunyuan, saya menemukan bahwa alam ketiga seharusnya terkait dengan kekuatan tertinggi, ruang Hunyuan. Selama Anda mengontrol jejaknya kekuatan tertinggi, meskipun ini adalah alam ketiga para penguasa, belum ada alam ketiga di ruang sumber kekacauan kita. Saya telah bertarung melawan semua orang di negeri ini, dan meskipun yang terkuat dapat mengalahkan saya, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Saya dapat mengikat mereka untuk yang lain. Tentu saja, tampaknya nenek moyang alami tidak bisa mengendalikan mereka. Kekuatan tertinggi Dao abadi hanya bisa menggunakan kekuatan darah, dan pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tingkat ketiga. Yuan berkata perlahan, sebagai penguasa pertama yang muncul dari dunia sumber, dia telah hidup entah sudah berapa lama. Dia memiliki banyak informasi dan bahkan Jin Chuan jauh lebih rendah darinya. Kekuatan sumber chaotic semi, kekuatan sumber chaotic dasar, kekuatan sumber chaotic puncak, kekuatan sumber chaotic tertinggi. Luo Feng bingung, tapi mengangguk. Pembagian keempat tingkat kekuatan ini cukup jelas. Misalnya saja, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Dao pedang abadi miliknya harus menjadi kekuatan tertinggi di antara kekuatan sumber chaotic. Apa kekuatan tertingginya? Luo Feng merenung dan bertanya. Yuan melihat ke ruang Hunyuan yang luas dan berkata dengan suara rendah, kekuatan tertinggi hanyalah spekulasi di pihak saya. Saya mendefinisikannya sebagai tingkat kekuatan tertinggi. Saya tidak pernah mampu meningkatkan kekuatan tertinggi yang kita miliki, tapi saya tidak bisa memperbaikinya. Di suatu tempat dalam kegelapan, ruang sumber chaotic ini berisi untuk kekuatan yang lebih maju, seperti kekuatan api, yang dikuasai Jin Chuan adalah jalan abadi yang berhubungan dengan api. Namun, di ruang sumber chaotic ini,
Ada kekuatan api yang lebih kuat daripada Jinchuan batasnya, hanya batas tertinggi yang bisa menjadi batas atas tertinggi. Luo Feng hanya bisa mengangguk setelah mendengar ini. Penjelasan Yuan hanyalah spekulasi, tapi tidak ada yang tahu apakah ada batas atasnya. Ruang tidak terbatas, dan area yang dapat mereka jangkau hanyalah sebagian dari sini. Ada tempat yang jauh tak terhingga. Bahkan Yuan, monster tua yang sudah lama keluar, belum menginjakkan kaki. Luo Feng juga setuju dengan pembagian alam ini oleh Yuan. Apakah ini atau tidak sebenarnya tidak penting, karena alam manapun dibagi untuk tujuan pembedaan. Pada titik ini, Luo Feng memiliki pemahaman kasar tentang situasi dasar di ruang sumber kekacauan tak terbatas. Dari kekuatan dan aturan paling dasar dari ruang sumber caotik yang tak terbatas, hingga dunia sumber yang ada di ruang sumber caotik yang tak terbatas, dunia kelompok kehidupan sumber caotik alami, kehidupan sumber caotik alami yang khusus, hingga tanah abadi, dan kemudian untuk beberapa divisi alam terkait, saya mungkin sudah memiliki pemahaman awal di hati saya. Sekarang, seluruh ruang kekacauan tak terbatas pada dasarnya ditempati oleh kelompok kehidupan sumber kekacauan bawaan. Dengan kata lain, kekuatan utama dari aktivitas saat ini masihlah kelompok kehidupan sumber kekacauan bawaan, dan mereka, yang juga dapat disebut sebagai penguasa ruang ini, akan sering menggunakan dunia sumber adalah makanan. Selama dunia sumber ditemukan, dunia sumber akan dibangkitkan sebagai makanan. Setiap kali Anda makan sedikit, dunia sumber dapat memperbaiki dirinya sendiri, sehingga dapat dianggap sebagai kelezatan yang bisa dimakan berulang kali. Meskipun kekuatan Yuan sangat kuat, dia juga berada pada posisi yang sangat dirugikan selama pertarungan. Dia tidak sepenuhnya bertarung dengan mereka untuk mendapatkan wilayah. Dia lebih tertarik mempelajari kekuatan Hunyuan itu sendiri. Hobi, seperti stalking di benua asal adalah contoh terbaiknya. Namun, kemunculan Jinchuan dan Luo Feng secara berturut-turut masih memberinya harapan. Selama lebih banyak teman yang muncul, masih mungkin untuk bersaing dengan sumber kekacauan alami ini. Anda juga harus mempunyai pendapat. Di atas adalah beberapa isi dasar dari ruang Hunyuan. Sebenarnya ada hubungan antara dunia sumber kita dan dunia sumber caotik alami, dan itu adalah hubungan antara makanan dan pemburu. Ada banyak dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah makanan nenek moyang Hunyuan, dan bahkan penguasa dari dunia asal kita juga bisa menjadi makanan mereka. Ketika saya pertama kali keluar, saya adalah satu-satunya di antara para kultivator, dan semua leluhur caotik origin ingin melahap saya. Sayangnya, kekuatan saya, bahkan ketika saya pertama kali menerobos dan menjadi raja, tidak ada. Bahkan mereka yang ada di dalam tanah abadi yang dapat mengguncang mereka harus mengakui kekuatanku ketika mereka mengetahui bahwa aku diundang ke dalamnya. Lagi pula, kampnya berbeda, dan kemudian saya mendapat ide untuk membina sesama pelancong. Tentu saja, saya tidak menganggapnya terlalu serius. Itu hanya upaya saya. Saya pernah melihat adegan di mana leluhur lahir Hunyuan mengambil tindakan untuk melahap dunia sumber. Ini bisa dianggap sebagai bencana bagi dunia sumber. Setelah itu, saya menjadi lebih bertekad dalam membina sesama penjelajah. Dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya seharusnya bisa menghasilkan banyak sesama pelancong. Saya telah meninggalkan beberapa teknik rahasia dan warisan di banyak dunia sumber. Sayang sekali saya harus menunggu. Selain itu Luo Feng, sedangkan untuk Jinchuan, aku tidak membantunya. Dibandingkan dengan kekuatan lain di Chaotic Source Space, ketiga penguasa kita jauh lebih lemah sekarang. Meskipun area tempat kita beroperasi di ruang sumber kekacauan tak terbatas hanya satu sudut, itu masih cukup rumit. Ada banyak kekuatan yang terbagi ke dalam ruang sumber kekacauan tak terbatas. Tata letak saat ini adalah dua kutub berdiri berdampingan, dengan banyak pihak yang bercokol dan membagi banyak wilayah, lanjut Yuan. Kedua kutub tersebut berdiri berdampingan, yang mengacu pada dua dunia alam yang sangat besar. Mereka menyebut diri mereka dunia besar Taichu dan dunia besar Taixi. Sebagian besar klan Tiansheng Hunyuan tinggal di dua dunia besar ini. Selain dua dunia besar tersebut, ada juga beberapa dunia yang relatif lebih kecil yang juga melahirkan beberapa makhluk sumber caotik alami, namun mereka kalah bersaing dengan makhluk di dua dunia besar tersebut. Ditempati oleh banyak pihak, beberapa nenek moyang Hunyuan yang lahir secara khusus tidak berasal dari dua dunia besar, tetapi semuanya merupakan spesies khusus yang lahir di ruang Hunyuan, dan mereka lahir pada tingkat penguasa Hunyuan. Bentuk-bentuk kehidupan ini bepergian sendiri,
atau beberapa dari mereka bergabung untuk menduduki satu sisi, membentuk pola multipartai yang mengakar. Di tanah abadi, leluhur kehidupan asal chaotic yang istimewa dapat menempati 11 urutan, yang menunjukkan kekuatan mengerikan dari orang-orang ini. Namun, sebagian besar makhluk khusus Hunyuan tidak bersatu seperti klan alami Hunyuan. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka mengembara di ruang Hunyuan tanpa keinginan atau pengejaran terlalu membosankan, mereka semua mengembara ke ruang sumber chaotic yang tak terbatas. Tentu saja, beberapa nenek moyang kehidupan Hunyuan yang istimewa juga memiliki hubungan kompetitif dengan kedua dunia tersebut, dan juga terdapat konflik di antara keduanya. Terlepas dari apakah mereka makhluk sumber chaotic bawaan atau makhluk sumber chaotic bawaan khusus, mereka semua sangat kuat. Hanya ada 3 penguasa budidaya di sisi dunia sumber. Dulu, hanya ada 2 Yuan dan aku. Dibandingkan dengan mereka, kami benar-benar lemah. Jin Chuan mengangguk. Namun, sekarang kita memiliki Luo Feng, seorang penguasa Hunyuan yang pandai membunuh dan menaklukkan. Kita bertiga tidak lagi lemah ketika kita bersatu. Sekarang saatnya untuk bersaing dengan suku alami Hunyuan ini. Mungkin, kita perlu melakukannya latih lebih banyak teman, dan ketika saatnya tiba, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk bersaing memperebutkan harta karun luar angkasa Hunyuan, kata Yuan Huan. Jin Chuan mengangguk. Ini juga merupakan beberapa pemikiran Yuan di masa lalu. Di masa lalu, karena kekuatan mereka yang lemah, mereka tidak berani secara terbuka menempati dunia sumber. Di dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan masuk dan mengatur beberapa warisan, dan kemudian membiarkan dunia ini menjaga diri mereka sendiri. Dengan warisan ini, kelahiran kemungkinan untuk muncul sebagai tuan secara alami lebih tinggi. Tidak mudah untuk menciptakan dunia sumber di ruang Hunyuan. Setelah lokasinya bocor, atau nenek moyang alami bertemu, ini mungkin menjadi makanan mereka. Setelah dunia sumber ditempati oleh nenek moyang alami atau makhluk khusus Hunyuan, atau dunia sumber hancur, kerja keras pelatihan secara alami akan sia-sia. Jin Chuan menggelengkan kepalanya. Jika kita juga menduduki beberapa dunia sumber dan melindunginya, apakah situasinya akan lebih baik? Jika nenek moyang asli sumber chaotic berani mengambil tindakan, bunuh saja mereka secara langsung. Tentunya, jika dunia sumber dapat dilindungi dengan lebih baik, kemungkinan lahirnya chaotic Source Lord akan lebih besar. Melindungi, Yuan dan Jin Chuan sama-sama memandang Luo Feng. Setiap dunia sumber adalah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Tentu saja, ini adalah pemahaman diam-diam antara semua pihak. Siapapun dapat menempatinya, siapapun yang memiliki tinju terkuat adalah miliknya. Namun, jarak antara dunia sumber dan dunia sumber sangat jauh, apakah itu saya atau pencuri veteran, kami ingin mencapai yang berikutnya dibutuhkan waktu tertentu untuk membangun dunia sumber. Meskipun kita dapat membagi jiwa kita dan memadatkan sejumlah klon, orang yang benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan leluhur bawaan Hunyuan ini adalah master aslinya, dan klon lainnya adalah master aslinya, lebih lemah. Jin Chuan segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah dunia sumber terungkap, meskipun mereka bukan nenek moyang asli Hunyuan, makhluk yang lahir dengan Hunyuan akan menemukan cara untuk menembus ke dalamnya. Merebut tubuh, mengasimilasi, dan mengolah jiwa adalah milik mereka, operasi reguler. Sedangkan untuk klon kita, memasukinya akan menjadi dunia sumber sendiri yang menekannya, dan bahkan jika kita memiliki kemauan, kita tidak dapat mengelolanya. Tidak mungkin, sederhananya, kita semua menggunakan metode penggembalaan sekarang, membiarkan dunia sumber ini menjaga diri mereka sendiri. Jika kita bisa melahirkan tuan kita sendiri, itu yang terbaik. Jika kita tidak bisa melahirkan, kita hanya dapat memanfaatkan sumber kehidupan yang kacau ini. Faktanya, Jin Chuan tidak seperti Yuan. Yuan tertarik menginvestasikan sumber daya untuk membina orang-orang kuat, tetapi dia tidak mau peduli dengan hal-hal seperti itu. Jika bukan karena Yuan, jika bukan karena kerugian para praktisi, saya khawatir dia tidak memiliki ide untuk membina rekan praktisi. Luo Feng sedikit mengangguk. Alam Dewa Hunyuan yang berasal dari benua telah disusupi oleh banyak makhluk Hunyuan, seperti He Tianxun, atau lebih tepatnya Tianyu, yang merupakan salah satu dari mereka yang ingin menyusup dan menjadi penguasa melalui perampasan tubuh. Selain itu, sangat sulit melahirkan orang yang kuat di dunia sumber. Mengenai perundungan di dunia asal, kami hanya dapat mengatakan bahwa memang terdapat terlalu sedikit penguasa di pihak penggarap,
dimanapun mereka berada, para pembangkang akan selalu ditindas dan bahkan mungkin dihancurkan selama mereka lemah. Meskipun sekarang ada Yuan, dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya tampaknya hanyalah makanan lezat dari nenek moyang asli Hunyuan ini. Tentu saja, mereka tidak bisa menghancurkan benua asal. Lagi pula, disinilah aku bangkit. Bahkan jika kehidupan sumber caotik alami dapat menembus ke dalamnya, bahkan jika mereka menyempurnakan dunia asal, aku masih bisa membunuhnya, bahkan jika kamu tidak menerobos, benua asal masa depan juga bukan milik bocah Tianyu itu, tambah Yuan. Luo Feng memandang Yuan. Pantas saja tidak ada yang mengambil tindakan sampai saat-saat terakhir. Dia ingat bahwa benua asal berada di bawah kendali pengaturan 3 dimensi. Dengan kekuatan Xiang Wei, Xiang He dan Shen Mu, seharusnya tidak ada masalah untuk melindungi benua asal benua pada saat itu. Hanya kesempurnaan kelas dunia. Semua ini untuk memaksanya. Jika dia tidak dipaksa, kehidupan Hunyuan kelas dunia pada dasarnya mungkin adalah akhir dari dirinya. Saudara Yuan, saudara Sichuan. Luo Feng memandang mereka berdua, saya pikir kita harus mengambil tindakan yang lebih aktif. Bimbingan rahasia adalah satu hal, tetapi kita juga harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dan menduduki beberapa dunia sumber. Dunia ada kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan jika semuanya menjadi makanan lezat di perut nenek moyang Hunyuan yang lahir ini, saya pikir itu adalah kelalaian tugas kita para tuan. Mungkin dunia yang tertelan akan segera melahirkan seorang tuan. Tanpa campur tangan kita, semuanya mungkin akan sia-sia. Luo Feng memiliki pengalamannya sendiri. Tumbuh dari posisi yang lemah, dia sangat memahami nasib orang yang lemah. Di zaman bumi, mereka bahkan mungkin diperdagangkan sebagai budak. Di era kosmik, karena lemah, mereka akan dibuli oleh suku lain. Laut kosmik, benua asal, nyatanya jika dia salah langkah, kemungkinan besar semuanya tidak akan seperti sekarang ini. Untuk kehidupan yang lemah ini, mereka mungkin memiliki hak untuk memilih hidup dan mati mereka sendiri. Saya berharap kita bisa menanggapi tekanan dari suku alami dengan cara yang bersatu. Tentu saja, jika kita bisa melindungi dunia sumber yang lemah ini, maka tidak akan ada masalah. Kita harus melakukan yang terbaik jika kita bisa. Yuan mengangguk. Bagaimanapun, Ogawako dan saya memiliki kekuatan dan pengaruh yang terbatas. Area aktivitas kami saat ini tidak terlalu luas. Hanya ada 6 dunia sumber yang terpengaruh oleh pengaruh tersebut, dan hanya 2 yang termasuk dalam observasi. Ini juga sebuah dunia dengan potensi untuk melahirkan para penguasa. Sekarang kamu, Luo Feng, telah menempati beberapa dunia sumber, kami lebih percaya diri ketika menghadapi leluhur Hunyuan. Mungkin kami dapat memperluas pengaruh kami dan memilih beberapa dunia sumber lagi, Yuan lanjutan. Misalnya, di pihak penguasa, hanya ada 2 penguasa ini, dan dunia sumber di ruang Hunyuan bukan milik pihak manapun. Kedua penguasa Hunyuan ingin menempatinya sebagai milik mereka, dan tentu saja pihak Hunyuan tidak akan setuju, tapi mereka mengapa 2 tuan harus mengambil alih tempat berburu dan makanan. Ini tidak masuk akal. Bagaimanapun, semuanya adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Setiap orang berhak memilikinya. Kuncinya adalah melihat kekuatan. Anda kuat, jadi tidak masalah berapa banyak dari Anda yang diizinkan untuk menempati, tetapi jika terlalu banyak, orang tentu akan keberatan. Jika Anda dapat menempati beberapa untuk mereka, itu akan dianggap sebagai bantuan. Masih ada lagi, saya khawatir mereka harus bergabung. Oke, ikuti pengaturan kedua bersaudara itu. Sekarang urusan benua asal hampir selesai, kita bisa memulai rencana kita kapan saja. Namun, soal budidaya, kita mungkin masih membutuhkan bimbingan kedua bersaudara itu. Saya juga ingin membuat pembagiannya semudah mungkin. Klon yang keluar akan mempertahankan kekuatan tempurnya, yang akan lebih bermanfaat bagi kita. Luo Feng sekarang juga merasa bahwa dia dapat membelah klon kapan saja, tetapi klon tersebut tidak terlalu kuat dan hanya dapat menjadi kekuatan kehidupan Hunyuan kelas dunia. Jika ada terlalu banyak klon, kekuatan tubuh aslinya akan melakukannya bahkan akan terpengaruh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.